Perkenalkan, nama lengkap saya Febrianti Penatentukan, NIM 2201080082, kelas Eko 1A, Prodi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Nusa Cendana. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas pengantar ilmu pendidikan tentang permasalahan pendidikan di Kota Kupang. Permasalahan pendidikan di Kupang. Masalah pendidikan di Kupang cukup ditindaklanjuti dan segera ditangani. Dibandingkan dengan negara superpower, dari segi pendidikan di Kupang masih dikatakan tertinggal. Meskipun demikian, bukan berarti Kupang tidak memiliki harapan. Masalah pendidikan di Kupang memang sangat kompleks. Dalam permasalahan yang muncul cukup mengganggu dalam rangka memaksimalkan di dunia pendidikan. Berikut adalah beberapa masalah pendidikan di Kupang. Yang pertama, keterbatasan jumlah guru terampil. Entah disadari atau tidak, masalah pendidikan di Kupang adanya keterbatasan jumlah guru terampil. Umumnya, guru-guru terampil dan berkualitas tersebut di kawasan kota atau daerah yang notabene-nya mudah diakses. Sedangkan daerah-daerah terpinggir dan terpencil sulit sekali mendapatkan guru. Sarana dan prasarana tidak memadai. Masalah pendidikan di Kupang saya yakin sering dikeluhkan, baik dikeluhkan oleh wali murid, guru, maupun murid itu sendiri, terutama sekolah-sekolah yang ada di pedesaan, pinggiran, dan sekolah yang ada di pelosok. Ini masalah yang klasik dan sudah tidak asing lagi. Sebenarnya dari masalah sarana dan prasarana tidak memadai ini, saya ceritakan sebagai pembanding bagi pembaca sejelek-jeleknya prasarana yang sebagian putra-putri rasakan selama masih ada arus listrik dan melek, bahkan bisa mengakses internet dengan bebas. Itu sudah lebih baik. Memang ada kekurangan dari pihak pemerintah dalam melaksanakan peran pendidikan. Tetapi, apakah kita selamanya akan menyalahkan dan menuding? Alangkah baiknya tetap berjalan dan belajar dengan giat meski mengalami keterbatasan, karena keterbatasan bukan sebagai alasan. Permasalahan yang ketiga yaitu minimnya bahan pembelajaran. Tidak dipungkiri, masalah pendidikan di Kupang juga terbentur pada keterbatasan bahan ajar. Kurangnya keterbatasan bahan ajar menurut saya yang wajar, karena memang dari kesadaran akan literasi di Kupang termasuk urutan terakhir. Dari sudut perspektif lain, bukan karena masalah minimnya bahan pembelajaran, tetapi masalah kurangnya kesadaran untuk membuat inisiatif mencari modul pembelajaran. Yang keempat, mahalnya dana pendidikan. Tidak dapat dipungkiri, masalah pendidikan di Kupang yang paling mendasar terletak pada masalah biaya pendidikan. Meskipun sudah digadang-gadang gratis, tetap saja ada bagian yang harus dibayar. Ironisnya, banyak masyarakat miskin yang hanya membayar, tidak seberapa bagian orang borju untuk menyulitkan. Yang kelima adalah mutu pendidikan rendah. Salah satu masalah pendidikan di NTT juga terletak pada mutu pendidikan yang rendah. Salah satu penyebab rendahnya mutu pendidikan bisa saja disebabkan oleh perspektif masyarakat secara umum, di mana menuntut ilmu bukan sebagai kewajiban atau kesadaran diri yang merupakan bentuk kewajiban terhadap diri sendiri. Belajar sebagai kewajiban setiap masing-masing individu sebagai bekal hidup dan bekal untuk bertahan hidup dari rasa lapar.
Sayangnya, belajar sebagai kewajiban kini bergeser mencari pangkat, gengsi, dan mendapatkan gelar. Disinilah awal mula mutu pendidikan rendah. Sekian dari saya, materi tentang permasalahan pendidikan di Kota Kupang. Terima kasih.